Dan yes, kita bertemu lagi di Parimatch News Podcast, infotainment dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Musim panas kali ini agak berbeda dari biasanya, karena kalau biasanya kita cuma bahas transfer aja, kali ini akan ada satu turnamen yang akan jadi sejarah baru. Piala Dunia Antar Klub 2025. 32 tim dari seluruh penjuru dunia akan bersaing, menentukan siapa yang jadi klub terbaik di dunia. Tapi sebelum kita mulai bahasannya, kita mau ingetin dulu jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan. Dan juga follow sosial media kita di @pmin_news. Kalau mau lihat berita yang lebih lengkap bisa ke website kita di parimatch.news. Ini udah banyak banget yang nanyain, udah heboh banget. Sebenarnya gimana sih sistemnya Piala Dunia Antar Klub yang sekarang? Terus siapa aja tim-tim yang ikutnya? Ada pemain bintangnya siapa aja? So, kita akan langsung kupas tuntas di episode ini. Dan sekarang kita akan bahas bareng-bareng. Oke, tenang. Oke, tenang ya. Kita akan jawab ya satu-satu ya pertanyaannya ya. Tenang. Kita akan jawab. Sistemnya nanti dijawab. Pemain deh. Oke, kita jawab. Klubnya. Kenapa jadi press conference? Kan ceritanya banyak banget yang nanyain. Ya, Tapi betul. jujur lu awalnya sebelum baca-baca tentang data yang kita bahas, tahu nggak? Nggak kan? Detail bangetnya nggak? Detailnya nggak, tapi tim-tim yang masuk terutama Eropa sama Amerika Selatan gue tahu. Kurang lebih tahu lah ya. Cuma kalau sampai ditanya 32-nya siapa aja enggak. Betul. Dan sistemnya kayak gimana juga belum banyak yang tahu. Nah, makanya karena kenapa coba nggak banyak yang tahu? Sebelum-sebelumnya, lu deh ngerasa dari dulu lu ngikutin nggak Piala Dunia Antar Klub? Piala Dunia Antar Klub gue sebenarnya lebih seringnya kayak lihat final atau tahu juaranya siapa. Tapi kalau ngikutin dari awal mulai Piala Dunia Antar Klubnya sampai turnamennya beres sih jarang banget. Bahkan nonton finalnya aja jarang, Bu. Kali-kali bukan yang sengaja kita nunggu. Bukan sengaja, betul. Misalnya tengah malam kita begadang, kayaknya enggak juga ya. Karena biasanya yang masuk ke final kan yang predictable udah pasti dari Eropa. Betul. Siapapun yang juara dari Eropa. Sama ya udah lawannya tuh kadang dari Amerika Selatan, kadang mungkin dari Asia, kalau ada yang negara-negara lagi lain. okay. Nah itu dia, makanya sebelum kita jawab pertanyaan banyak orang nih tentang gimana formatnya, kita bakal jelasin. Kita flashback dulu sedikit, Pak. Boleh. Jadi awalnya Piala Dunia Antar Klub ini tuh di tahun 2000, sekitar tahun 2000 itu sistemnya simpel banget. Cuman ada 8 tim, dibagi jadi 2 grup, bersaing di grup, udah gitu nanti juara grupnya ketemu di final, runner up grupnya perebutan juara ketiga. That's it. Berubah di tahun 2005. Nah, di tahun 2005 itu dibikin lebih ada kayak eliminasi tunggal lah. Jadi di perempat finalnya itu akan bersaing dulu tim-tim dari CONCACAF, dari Asia, dari yang lainnya. Itu nanti pas di semifinal baru udah ditunggu tuh sama tim dari Eropa dan juga Amerika Selatan ya. Betul. Baru ditunggu, baru ke final ada pemenangnya. Nah, terus di format yang sebelum sekarang banget, itu tuh ada kayak playoff-nya dulu lah. Dari Oceania, dari Asia, tapi ujung-ujungnya sama di semifinal udah ditunggu klub Eropa sama klub Amerika Selatan ketemu di final. Makanya agak ngebosenin. Ya, dan biasanya juga dimulainya tuh di pertengahan musim. Oh iya Di saat orang-orang lagi fokusnya justru ke liga masing-masing, ke klubnya masing-masing. Betul. Jadi buat penonton netral terutama gak akan terlalu naruh perhatian. Karena biasanya kalau Piala Dunia Antar Klub jalan ini, liganya tetap jalan. Beda kayak kalau kita FIFA Matchday. Kan ada international break, dulu. liganya berhenti, jadi ya mau nggak mau kadang ada yang gue masih pengen nonton bola, ya udah nonton yang ada. Ya, betul. Kalau ini kan cuma tim misal kayak Madrid ikutan, ya udah Madrid aja yang jadwalnya tuh dipending. Digeser ke nanti gitu. Si liganya mah tetap jalan. Jadi fans lain yang misalnya dukung, terutama kalau di Liga Spanyolnya, misal pendukung Barca, pendukung Atletico, ya udah nggak akan ngeluangin waktu buat nonton si Piala Dunia Antar Klub. Paling kalau hasilnya ternyata Madridnya kalah, dicengin. Atau Madrid menangnya tapi tipis atau gimana, ada kena kartu merah, dicengin. Jadi nggak ngeluangin waktu untuk kayak pay attention ke si Piala Dunia Antar Klubnya. Cuma dengan format sekarang harusnya lebih menarik. Ya, dan yang dulu jadi kayak jatuhnya walaupun di pertengahan musim ya, cuma jadi kayak turnamen pramusim gitu loh, Pak, vibe-nya. Iya, orang jadi nggak mungkin terlalu, bukan yang pemain utamanya banget yang diturunin. Iya, ada rotasi. Udah gitu kan biasa mainnya tuh di beberapa negara, misalnya kadang di Asia, kadang di Amerika. Tapi yang pasti dari dulu selalu terpusat. Nah, cuman jadinya ini kesempatannya buat fans-fansnya bola yang ada di Asia, yang ada di negara tersebut nontonin ada klub gede yang main di situ. Betul. Jadi ya kayak lebih pramusim sih kalau dulu. Karena tetap akan ada faktor itunya sih. Setahu gua nggak pernah, tapi kayaknya di Eropa tapi jarang deh. Terpusatnya di Eropa jarang. Jadi selalu di benua-benua lain kayak misal di Asia atau misalnya kayak sekarang di Amerika. Betul. Mungkin di Amerika Selatan. Itu maksudnya mereka memang itu betul ada tujuan untuk nge-gain supporter yang fans
klub Eropa tapi yang lagi ada di nggak di benua Eropa. Bukan di benua Eropanya buat nonton gitu kan. Nah, makanya itu yang jadinya kayaknya mungkin nggak tahu nih teman-teman juga boleh komen ya. Kalian sama nggak sih ngerasa turnamen ini tuh walaupun kayak Piala Dunia antar klub nih, Piala Dunia klub, tapi kayaknya nggak bergengsi jadinya. Iya, dan sekarang selain formatnya berubah, prize poolnya juga dinaikin. Betul. Itu yang bikin buat klub-klub jadi lebih serius lah mungkin mempertimbangkan si Piala Dunia antar klub ini, karena dari rumor yang gua tahu kabarnya total prize poolnya tuh nyampe $1 miliar. Wah, itu angka yang pasti sangat membantu keuangan tim, terutama buat tim-tim yang memang bukan tim besar lah. Mungkin bagi tim kayak Madrid, PSG receh. Iya. Karena mereka uangnya uangnya banyak lah di mana-mana. Cuma buat tim-tim yang kayak di liga-liga Selandia Baru, Meksiko, liga-liga Amerikanya mungkin ada bahkan beberapa yang membutuhkan kayak ini tuh prize poolnya gede banget. Bahkan untuk setelah main aja mereka dapat uang kan? Ya total $1 miliar ya. Itu kali 16.000. Itu kalau dibeliin Rolex pada dapat berapa tuh pemain-pemainnya tuh kira-kira? Contoh misal kurang lebih lah ya. Kalau harga Rolexnya itu satunya 250 juta kali misal satu squad 23. Bentar berarti kita kuadrat Pythagoras. Gak usah. Udah kelamaan. Oke. Nah itu tadi ya, berarti formatnya sekarang udah berubah. Kalau kita lihat yang dulu itu kayaknya ya nggak terlalu bergengsi. Sekarang kita akan lihat nih yang tahun ini formatnya. FIFA Club World Cup 2025. Ini yang untuk pertama kalinya. Ini akan jadi sejarah baru juga. Itu akan diikuti oleh 32 tim. 32 tim dari berbagai negara. Dari berbagai benua, dari berbagai negara. Itu sistemnya. Jadi nanti bakal dibagi itu ada 8 grup. Tiap grupnya itu ada 4 tim. Ya. Dan nanti akan ada juara grup dan juga runner up yang melaju ke 16 besar. Itu sebenarnya persis sama Piala Dunia betul, antar negaranya. Betul. Formatnya tuh persis. Jadi sebenarnya buat kita apalagi fans bola yang emang suka nontonin bola Piala Dunia gitu-gitu. Udah nggak terlalu asing sama formatnya. Dibandingin kemarin misal pas Champions League Eropa ganti format. Ya, itu lebih pusing bagi sebagian orang karena pusing, tiba-tiba jadi lead stage, terus tiba-tiba ada playoff, ada ngitung dulu 1 sampai 8 lolos langsung, 9 sampai 24 playoff gitu kan, maksudnya ada adaptasinya. Kalau ini sebenarnya secara format kita udah hafal, udah familiar. Iya, 32 tim, terus grup jadi knockout gitu ya, kan. Ya itu udah familiar. Tapi nggak persis, ada yang beda sama Piala Dunia. Apa ya? Ada yang beda. Piala Dunia yang dulu ya, Piala Dunia yang dulu ya, bukan yang nanti 2026. Piala Dunia yang dulu sama ini yang Piala Dunia antar klub ada beda. Mirip, tapi ada beda. Ada beda sedikit. Kayak diinfoin aja. Piala Dunia 64 pertandingan. Oh, ini Piala Dunia antar klub 63 pertandingan karena nggak ada perebutan juara ketiga. Ilmu. Tapi kita kompak ya ternyata. Tapi sebenarnya 64 pertandingan. Kenapa? Soalnya nanti juaranya bakal ketemu sama World All Star. kok jadi ada kayak gitu-gitu? Kok jadi ada perang bintang? Kayak NBA jadi. Nah tapi ini jadinya ya gara-gara diadainnya juga di Amerika. Dan ini bakal memakai stadion-stadion yang akan dipakai di Piala Dunia 2026 nanti. Iya, jadi semacam uji coba. Kayak uji coba lah. Mungkin kan nanti kan bakal kelihatan tuh dari situ, oh stadionnya ada yang belum siap, mobilisasinya kayak gimana. Mungkin ini yang ya sebenarnya kalau kita bisa bilang langkah yang lumayan terukur juga sih dari FIFA sih bikin kayak ginian. Walaupun gue nggak tahu sih kalau ini ada memang nggak sengaja sama atau misal emang bakal di beberapa edisi berikutnya juga bakal disamain. Feeling gue sama deh. Jadi misal Piala Dunia negaranya ntar Indonesia ambil misal gitu. Terus Piala Dunia antar klubnya di Indonesia kayaknya juga. Bakal gitu deh. Kayaknya bakal gitu karena ya kan misalnya kita tuh udah kebiasa ya, misalnya kayak ada Piala Dunia kayak dulu di Afrika. Mereka tuh kan bener-bener sengaja bikin stadion baru, sengaja bikin kayak apa namanya, mes baru gitu ya buat tempat kemarin tinggal. Waktu di Arab Saudi juga gitu. Iya benar, stadion di yang Qatar direnovasi. Bener. Ya Qatar di Qatar juga gitu, di stadion direnovasi, pembaruan. Apalagi mereka maksudnya sengaja Piala Dunia dipindahin ke musim dingin. Yes. Ada karena di sana panas banget kan. Jadi ada misal penambahan AC stadion atau apa gitu. Nah gitu-gitu. Nah ya kayaknya itu sih, jadi si Piala Dunia antar klub ini tuh jadi kayak semacam persiapan terakhir lah kayaknya. Mungkin menuju Piala Dunianya ya. Betul. Dan karena itu juga yang sekarang tuh diadainnya tiap 4 tahun sekali, beda sama dulu kan tiap tahun. Berarti kalau misalnya dengan pola kayak sekarang akan selalu 1 tahun sebelum Piala Dunia negara ya? Mestinya gitu sih, feeling gue sih kayak gitu sih. Nah itu dia, makanya semoga sih gue berharap hype-nya itu jadi benar-benar
pialanya lebih bergengsi, lebih seru, lebih banyak mata tertuju, khususnya kita sebagai pecinta dan penikmat sepak bola ya. Ya apalagi ini kan maksudnya setelah musim selesai kan. Betul. Gua kayak misal gua dukung Arsenal, gua nggak ada tontonan Arsenal karena Arsenal belum mulai si pramusim. Ya pramusim pun kan ya udahlah gitu. Pramusim juga bukan yang orang-orang sengaja nonton gitu. Jadi ada tontonan sih kalau menurut gua. Jadi kita nggak terlalu lama, ada jeda waktu setelah liga selesai, terus ini FIFA Matchday, Indonesia timnas sudah beres, liga-liga belum mulai, ada satu turnamen nih. Jadi kita bisa nonton turnamen ini. Karena kalau misalnya pola ini dilakuin terus, berarti kita tuh akan selalu dapat turnamen di perpindahan musim. Enggak juga dong. Ada Euro. 4 tahun sekali. Oh, maksudnya iya, si selang-selingnya itu ya. Bener. Kita ada Euro, ada Piala Dunia antar klub, ada Piala Dunia antar negara. Oh iya, lebih mungkin paling cuma 1 tahun 2 tahun yang kosong. Kosong ya, bener. Gitu. Jadi lebih ini ya, jadi lebih apa tuh namanya? Selalu ada lah ya, selalu. Iya, selalu jadi kosong. buat penonton yang emang penikmat sepak bola itu selalu ada tontonan lah. Yes, benar. Nah, cuman ya, itu juga yang masih jadi pro kontra ya, karena sempat ramai juga yang bilang kalau misalnya ini format baru ini tuh dipikir-pikir kayaknya ini benar-benar FIFA tuh mau ngeruk keuntungan segede-gedenya, kok kayak nggak ada jeda, pemain tuh semua aja dibikin. Nah gitu. Itu tapi memang negatifnya dari pola yang kayak sekarang adalah pemain tuh jadi lebih sedikit waktu istirahatnya. Itu. Karena pemain kemarin Rodri pemenang Ballon d'Or, dia kan cedera 1 musim. Iya, betul. Dia bilang salah satunya adalah karena jadwalnya ketat banget. City waktu abis treble dia kan main Piala Dunia antar klub, terus main di apa gitu. Jumlah pertandingannya jadi banyak dan itu bikin ada Euro juga saat itu. Jadi bikin pemain nggak punya waktu istirahat. Mereka tuh paling bisa liburan tuh biasanya nih setelah ada turnamen di pertengahan musim kayak di transisi musim kayak gini, biasanya pemain yang ikutan tuh punya jatah libur lebih banyak ke klub. Jadi misal harusnya ini liga si Piala Dunia antar klub beres Juli. Juli beres. 13 Juli atau pertengahan Juli lah. Misal klub-klub pemainnya udah pada join dari seminggu setelahnya. Itu tuh biasanya pemain yang masuk final atau semifinal atau quarter final, pokoknya yang melaju jauh, itu dikasih kesempatan libur lebih banyak. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu, jadi mereka telat ikutan ke klubnya. Cuma kan secara ini buat klub juga merugikan kan. Pemainnya mungkin balik nggak ke dalam kondisi fresh, prima, akhirnya pas liga mulai, kondisinya nggak 100% harus dicadangin dulu atau adaptasi dulu. Jadi maksudnya banyak pro kontranya dari sisi itu juga, pemain juga. Ya, tapi dipikir-pikir lebih gila juga sih Pak. Ini kan dia udah pada beres liga nih kemarin. Kualifikasi Piala Dunia juga kan lagi pada jalan. Iya, makanya abis itu nggak ada jeda. Mereka tuh terus-terusan main. Padahal pemain ini kan bukan robot. Iya, mereka manusia. Pantesan waktu itu lagi, gue lupa di dekat kantor FIFA ya, lagi tanggal 1 Mei itu pada demo. Kami pekerja ini tolong gitu, berikan kami cuti. Kira ada hari buruh. Messi pakai Messi. Saudara di depan. Tapi kalau misalnya ada demo antar pemain sepak bola, yang orasi depan bukan Messi dah menurut gue. Ya Ronaldo tuh masih lebih mungkin. Oh, Messi tipenya. Messi tuh Messi tuh tipenya justru karena dia tuh tipe yang kayak pendiam. Oh, nggak layak jadi pemimpin? Bukan. Jadi kapten Argentina nggak layak? Bukan, maksudnya dia tuh lebih banyak jadi pendiam biar anak-anak yang lainnya aja yang maju. Lu pernah lihat gak Messi yang sama timnas Argentina, dia sendiri di belakangnya kayak ngikutin satu rombongan, kayak ketua geng. Dia nggak harus ngomong, nggak harus apa, yang ngikutin yang jalan anak-anak buahnya aja. Iya. Wah itu, jadi kita akan mensupport acara demo ini. Ada demo. Oke, sebelum makin ngaco ke sana, tadi kita agak lewat sedikit. Jadi si Piala Dunia Antar Klub ini tuh akan dijalankan di 14 Juni. Tapi kayaknya kalau di Indonesianya di tanggal 15-nya deh kalau nggak salah ya, karena kan kita beda jamnya lumayan jauh. Udah gitu sampai finalnya itu nanti di Juli, sama di 14 Juli. Dan enaknya di Amerika, benua Amerika ya terutama, karena jam perbedaan sama kita tuh nontonnya pagi. Pagi, bener. Jadi gue inget banget dulu waktu zaman-zaman Piala Dunia Brazil 2014. Oh iya benar. Itu kan pagi kan. Iya. Gue nonton lagi sekolah tuh, nonton streaming sama teman-teman. Pakai HP gitu. Di sekolah. Bukan belajar. Pantesan lu jadi kayak gini sekarang ya. Pantesan lu jadi kayak gini ya. Nah, tapi kalau bukan karena itu gue nggak bisa ngomong di sini ngomongin bola. Info bola. Ini dia makanya Noval sekarang udah dapat predikat. Enggak ada. Enggak ada pakar bola gitu. Bener. Jadi pagi ya jadwalnya jam 7 pagi, biasa jam 7 jam 9. Jujur kan karena gue orangnya tuh morning person. Sama gue juga, berarti nanti tuh jam 7 pagi kan? Berarti kok bisa langsung gitu? Kok bisa enggak ada penyangkaan? Enggak, nanti kan jam 7 pagi tuh main tuh sekitar itu, berarti nah kalau main di hari biasa ya pas pagi-pagi gue abis nge-gym, gue abis lari pagi sama abis masak sarapan pagi, gue nonton. Paling kayak gitu sih kayaknya ya, jadi seru sih. Pregi ini di IG-nya sering bikin konten yang ada jamnya terus rutinitas pagi itu tuh. Strava lari. Oke, nah itu tadi jadwalnya itu bakalan seru karena kita akan nonton pagi. Terus tim-timnya, ini dia 32 tim yang udah ada di Piala Dunia Antar Klub tahun ini. Kita mungkin nggak akan bisa bahas detail satu-satu. Iya.
Cuman yang jadi menarik, pastinya kita akan bahas yang pertama dari Eropa dulu. Oh sebelum kita bahas dari Eropa, jadi gini Pal. Kenapa nih? Ini juga banyak yang nanya. Tim-timnya tuh yang ada sekarang tuh, kenapa tim-tim ini? Oke. Nah jalurnya itu ada pertama juara di Champions League masing-masing kalau kayak Eropa, konfederasinya, masing-masing konfederasinya. Itu beberapa tahun ke belakang. Ada lagi yang melalui ranking sama di konfederasinya juga. Ada lagi yang melalui semacam playoff. Oh berarti yang masuk tuh yang pinter-pinter ya? Ranking. Wah, enggak dong. Kayak gitu dong. Beda rankingnya, beda. Kita akan bahas pertama dari Eropa dulu. Juara Champions League dimulai dari tahun 2020 2021 Chelsea. Udah gitu ada Madrid 2021, 2022, 2023, 2024. Dia Madrid hebat ya bisa terus-terusan juara UCL, keren ya Madrid. Oh gitu lagi. Terus ada Manchester City, itu yang dari UCL, terus ada lagi yang dari UEFA rankingnya itu ada PSG, Atletico Madrid, kita punya lagi Inter Milan, kita punya lagi Juventus, kita punya lagi Dortmund, ada lagi Salzburg dari Austria. Iya betul. Ini tim-tim dari Eropa. Makanya buat yang nanya Barca kenapa nggak masuk, fan Barca ya emang bukan tempat. Buat yang nanya MU kenapa nggak masuk? Nah itu dia. Peringkat 15. Kenapa Arsenal nggak masuk? Jadi itu. Nah itu yang dari Eropa. Udah nggak asing lah pasti lah. Udah nggak asing lah semua timnya lah. Mungkin Salzburg aja yang agak-agak. Nah ini juga banyak nanya. Walaupun Salzburg itu klub langganan UCL. Cuma maksudnya kan kayak yang tadi mungkin karena banyak yang belum tahu sistemnya gimana, lo kok ada Salzburg tapi nggak ada Barca misalnya, nggak ada itu. Nah karena dari hitung-hitungan ada koefisien yang dihitung. Iya, jadi bukan kayak jago-jagoan sebenarnya. Bukan sih. Tim-tim yang paling jago di Eropa dikumpulin, dimasukin ke Piala Dunia atau enggak, tapi ada hitung-hitungannya. Karena tadi lu mention juga PSG masuknya ke ranking ya. Itu berarti ntar PSG yang setelah juara kemarin itu masuknya nanti 4 tahun ke depan. Jadi misal PSG ini udah ngamanin satu tiket lah, mungkin kalau koefisiennya nggak berubah. Betul. Jadi kayak gitu hitung-hitung. Tapi agak nggak relevan ya dipikir-pikir. Kenapa? Kalau yang UCL-nya dari 4 tahun, ya misalnya PSG sekarang prime banget nih, 4 tahun ke depan lagi anggap tiba-tiba ke degradasi ke Liga berapanya? Liga 2-nya Prancis tapi diundang. Ya sama aja kayak sekarang misal Chelsea udah 2 musim baru musim ini kan baru agak lumayan. Udah 2 musim kalau Liga Champions tapi masuk ya. Iya, itu sih yang agak nggak relevan ya. Mungkin nanti kalian boleh komen juga nih. Tentang aturan ini. Terus dari tuan rumahnya dulu nih, dari Amerika Serikat. Pertama ada Inter Miami. Udah gitu ada lagi Seattle Sounders dari CONCACAF juga. Ini dia masuknya. LAFC juga ada. LAFC, nah ini melalui kualifikasi khusus. Oke. Terus ada lagi Monterrey dari Meksiko ya. Terus ada lagi Pachuca. Wah ini jago nih Pachuca nih, bagus nih mainnya nih. Lu sering nonton? Enggak. Ngapain? Itu kayaknya di FIFA juga belum tuh ada dah. Nggak tahu. Oke, nah itu dari CONCACAF ya. Selanjutnya yang dari CONMEBOL, Pal. Coba, Pal. Ada siapa? Kalau yang dari CONMEBOL. Ini juga soalnya CONMEBOL ini yang pesaingnya Eropa lah biasanya nih. Ya, CONMEBOL. Digadang-gadang pesaingnya tim-tim dari Eropa. CONMEBOL ini sebenarnya konfederasi yang di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya tuh, Piala antar klub sebelumnya tuh, mereka yang bisa merusak hegemoni Eropa. Oke. Jadi dari awal mulai sampai sekarang tuh kalau nggak salah ada 2-3 negara, 2-3 tim dari klub Brazil kalau nggak salah yang jadi juara. Klub Brazil apa Argentina? Ada Boca juga ya? Piala Dunia antar klub. Terakhir Corinthians di tahun 2012 walaupun udah lama banget ya. Oke. Juara yang bukan dari Eropa. Yeah. Cuma ya buat yang di edisi kali ini yang masuk ada beberapa nama dari CONMEBOL. Itu ada Boca Juniors Argentina, itu legend lah. Ngasilin banyak nama bintang kayak Tevez. Terus sekarang ada Cavani. Betul. Terus juga CONMEBOL lain ada River Plate Argentina juga. Oh iya benar. Tim juara juga, juara di CONMEBOL-nya. Terus juga ada Libertadores nih, ada beberapa nama. Betul. Ada Fluminense, terus juga ada Flamengo, terus juga ada Botafogo. Oh iya. Itu negara-negara klub-klub Brazil. Iya betul. Itu sih, kalau dari Amerika Selatan itu dari Brazil sama dari Argentina. Brazil tuh 3 ya. Klub, Argentina 2 klub. Oke, dari Asia nih berikutnya nih, yang menarik. Asia kita punya 4 tim kalau nggak salah. 4 ya. Asia yang pertama itu ada dari UEA, Uni Emirat Arab. Ada Al Ain, juara Asia Champions League tahun 2023 sama 2024. Terus juga ada Al Hilal dari Arab Saudi, itu juara Asian Champions League 2021. Terus juga ada dari Jepang,
klub Jepang itu Urawa, ada Red Urawa Diamonds. Red Diamond, betul. Dan Sama ada siapa dari sih? Korea Selatan ada Ulsan Hyundai. Wah, ini penuh warna ya Asianya. Penuh Ada warna Jepang, Asianya. ada Korea Selatan tuh masih asik. Dari negara-negara yang berbeda ya. Betul, itu yang ngasih warna ya, maksudnya ada Jepang ya, ada Korea Selatan. Nah, ini yang menarik lagi nih. Paling menarik sebenarnya paling menarik dari Afrika. Afrika Wah, Selatan. karena Afrika ini selalu ngasih warna di Piala Dunia, di mana. Betul, terutama setelah Piala Dunia 2010. Betul. Afsel Wah, itu jadi salah satu Piala Dunia terbaik yang pernah gue nonton. sangat nggak ada belum ada gantinya. Bahkan sampai sekarang maksudnya kita masih tahu lagu-lagu kayak Waka Waka. Betul. Terus Kita masih ingat banget vibe-nya waktu itu, kalau ingat ya nih teman-teman ya, apalagi kita di Indonesia nih suka banyak tentang bola tuh, lekat banget lah. Ada dulu tuh di print di satu koran, semua koran bikin. Yang itu gue juga masih nyimpen waktu itu. Jadi ada jadwalnya gitu loh. Iya, ada dan- grup, ada dan jadwal. biasanya Kita skornya ngisi. kosong. Iya, kita Ya. ngisi itu nanti yang lolos. itu sebenarnya sampai tahun 2014 masih ada. Baru kesini Tapi kesini gue kayaknya. nempelnya di 2010, nempel Iya. banget ya gue. Cuma karena sekarang digital kan, jadi lebih gampang betul, buat betul, ngisi-ngisi betul, digital. betul. Udah jarang tuh. Tapi kalau lu datangnya ke apa ya? Pos Kamling gitu-gitu masih ada. masih ada, bener, Mereka bener, tuh bener. masih nulis Iya. kearifan lokal ya. Kearifan lokalnya masih kuat ya. Dari Afrika apa? Dari Afrika ada beberapa nama. Yang pertama itu ada Tunisia nih. Ush, Punya keren perwakilan sih, dari Tunisia sih. Esperance. Terus juga ada dari Maroko, negaranya Mohamed Salah. Yes. Ada nama klubnya apa tadi? Kok hilang? Maroko mau salah sih? Bukan dong. Oh iya, Masalah Mesir. Oh, Mesir juga Mesir ada. ada tuh, Al Ahly. Ahli Muhammad Salah. Maroko itu Ashraf Hakimi. Oh, betul. Klubnya Wydad AC. Terus yang terakhir ini tim yang paling gue tunggu-tunggu. Oh, yang lu idolakan dari kecil? Idolakan dari kecil, gue adalah penggemar setianya. Dari Afsel, Mamelodi Sundowns. Wah. Baru denger. Itu klubnya gimana, Pak? Kalau boleh tahu kan lu idola dari kecil nih. Itu klub, kalian bisa cek Oh, iya. jersinya mirip banget sama Brazil. Home-nya warna kuning, ada list-list hijau. Oke. Away-nya biru, ada putih-putihnya. Oh, Brazil banget. Mainnya juga kayak Brazil. Nanti nonton aja. Kok tahu? Pendukung Mamelodi Oh iya, Sundowns. bener-bener. Mamelodi Sundowns. Enak ya diomongin nih. Enak nyebutnya, Mamelodi Bang. Sundowns. Mamelodi Sundowns. Oh iya. Itu dia ya klub-klubnya ya. Dan tadi kalau misalnya kita nyebutnya agak nggak berurutan atau apa, karena banyak banget, jadi kita highlight sekilas aja. Kalau buat kalian yang pengen lihat detailnya nih, grup A ada siapa, grup B ada siapa, jadwalnya kayak gimana, langsung aja kunjungin website kita di parimatch.news karena di situ juga ada lengkap seputar Piala Dunia antar klub ini. Selain dari tim-timnya, Pal. Ya. Kalau tim-timnya kan tadi ada nama-nama besar, kita juga bakalan ngelihat nanti persaingannya kayak gimana nih. Tim Afrika, ketemu Asia, ketemu Amerika, ketemu Eropa, bakalan seru. Kita akan sedikit nostalgia. Karena kenapa? Coba sekarang deh lu nonton bola, pemain bintangnya yang lagi sering kita lihat siapa paling? Mbappe, Erling Haaland. Haaland paling. Terus kemarin PSG ada Ousmane Dembele. Dembele, Harry Nuno Kane, Mendes juga lagi Nuno sempat Mendes, disorot, juga Asnawi pipinya- Mangkualam Nggak, juga. Asnawi kan mainnya di Asia. Betul. Kakak Rudianto ngantongin Alejandro Garnacho. Nggak, maksudnya pemain-pemainnya itu ya. Sekarang karena ada Piala Dunia antar klub ini, kita jadi bisa sedikit nostalgia mungkin sekitar tahun 2010, 2015-an lah, 2018-an. Ketika kita bisa lihat lagi nama-nama kayak dulu ada trio Messi, Neymar, Suarez. Ya karena Messi sama Suareznya ada di Inter Miami. Inter Miami. Bahkan ada satu nama lagi dari Barca, Busquets. Oh iya. Kalau nggak salah Jordi Alba juga masih. Iya, Inter benar, Miami benar. ini rasa Barcelona. Rasa pride Barcelona ya, benar. Ada dua nama itu, Messi kita bakalan lihat lagi, Luis Suarez kita bakalan lihat lagi. Ada Thiago Silva di Fluminense. Fluminense Brazil, dia pulang kampung Betul. setelah dari Chelsea. Kita bakalan lihat lagi kayak gimana. Terus ada Ramos. Nah, Kita ini Sergio Ramos kita bakalan lihat lagi. Mungkin ada yang beberapa nggak update karirnya. Mhm. Sergio Ramos sekarang main di Liga Meksiko Betul. sama Monterrey. Yes. Ada lagi penyerang nih, Edinson Cavani di Boca Juniors dan juga ada Oliver Giroud di LAFC. Ya, itu masih barengan sama Hugo Lloris juga. Wah, ini seru sih. Seru, Kita seru. bakalan lihat lagi di lapangan mereka bermain walaupun udah bukan di usia prime ya, cuman di kompetisi yang bergengsi mereka ada lagi main lagi. Ya, Wah, seru sih. walaupun yang sangat disayangkan adalah ketika ada nama Lionel Messi tidak ada satu lagi nama mega bintang super mega bintang. Betul. GOAT yang berdua bareng Messi. Kalau ada Messi mestinya ada Cristiano Ronaldo. Itu betul. Jadi Cristiano Ronaldo ini juga sempat ditunggu-tunggu sebenarnya. Karena di Piala Dunia antar klub di momen ini, apalagi Piala Dunia antar klub yang pertama, banyak harapan akan menyaksikan lagi nih duel antara Ronaldo dan juga Messi. Iya, cuma sayangnya nggak kesampaian ya. Nggak kesampaian karena Al Nassr-nya nggak lolos. nah pertama alasan nggak lolos tuh nggak jadi ini Pak, karena kontraknya Ronaldo juga beres tuh di Juni tanggal 30 kalau nggak salah. Tahun ini ya? Di tahun ini. Nah jadi sempat kemarin juga beredar beberapa klub yang khusus yang bermain di Piala Dunia antar klub ini mau ngerekrut Cristiano Ronaldo. Chelsea salah satunya. Oke, cuma Ronaldonya baru aja beberapa kemarin ya setelah menang juara Nation League. sama Portugal, dia bikin statement kalau dia mau bertahan di Al Nassr dan dia nggak mikirin buat pindah
ke klub lain apalagi cuma untuk main di Piala Dunia Antar Klub. Betul. Jadi sebenarnya kita belum tahu ya nanti fixnya kayak gimana. Cuman kalau ngelihat waktu dari sekarang sih kayaknya kemungkinan besar kita nggak akan bisa ngelihat duel antara Messi CR7 dan juga Messi. Tunggu 1 tahun lagi kali. 1 tahun kan nggak ada Piala Dunia Antar Klub. Kan Piala Dunia. Oh, Piala Dunianya 2026 paling kita bisa lihat di situ. Portugal lawan, bayangin Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Portugal lawan Argentina di final. Wah, nggak akan semudah itu. Iya, cuma kalau kita ngebayangin itu nggak akan absolute bisa. cinema. Nggak akan bisa. Ada King Indo yang akan bersaing di kancah Piala Dunia. Amin, tapi gua amin kok lu ketawa. Lah, gua mah amin. Lu udah ketawa tadi. Kan gua seneng. Wah. Gua mah ketawa, gua mah amin. Oke. Jadi itu ya Piala Dunia Antar Klub ini bakalan menarik banget tentunya. Terus kalau tadi kita sih sebenarnya berdua kayaknya lebih ke pro ya sistemnya kayak gini. Ya lebih fresh. Lebih fresh lagi, lebih bisa Kompetitif juga, lebih menarik. jadinya bergengsi juga dan ngasih warna baru buat sepak bola dan nggak apa-apa karena 4 tahun sekali. Kalau setahun sekali gua nggak setuju. Itu karena tadi yang kita sebutin konsentrasinya adalah kebugaran pemain. Pemain juga butuh istirahat, bukan robot. Mereka butuh refreshing sama keluarganya. Jadi itu. Nah, kalau kita kan setuju nih. Kalau kalian gimana kira-kira? Setuju nggak sih sama sistem baru ini? Atau misalnya ada yang nggak setuju karena terlalu ribet atau lebih baik yang lama? Nggak usah dibikin bergengsi, langsung aja tinggalin di kolom komentar. Atau ada yang nggak setuju gara-gara timnya nggak masuk? Timnya nggak masuk misalnya ngerasa kayak ini mah licik gitu. Hitungannya licik masa ini nggak masuk ini bisa masuk gitu kan? Boleh kalian kalau tinggalin di kolom komentar aja. So itu tadi bahasan kita juga mau ngingetin jangan lupa di subscribe podcastnya karena kita bakal bahas update bola tentang lokal dan internasional khususnya di Piala Dunia Antar Klub ini kita bakal terus update. Selain di podcast kita juga punya sosial media di PMIN_news. Di situ kalian bisa lihat update harian tentang Piala Dunia Antar Klub dan juga kalau mau lebih lengkapnya nih statistik, jadwal pertandingan, prediksi skor, kalian bisa langsung kunjungin website kita di parimatch.news karena di situ udah lengkap. So segitu dulu, thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.